Dalam 3 tahun terakhir, cuaca ekstrim mulai terasa di banyak wilayah. Musim kemarau yang biasanya panjang kini sering diselik hujan. Suhu melonjak di pagi hari lalu turun drastis di siang sampai menjelang sore. Bagi petani pemula, perubahan kecil saja bisa berarti perbedaan antara panen atau kerugian. Mas, tahun ini cuaca di sini berubahnya seperti apa? Kalau tahun ini cuacanya hujannya nggak jelas, Mas. Yang awalnya diperkirakan musim kemarau, tapi ternyata hujan. Yang awalnya diperkirakan hujan, tapi ternyata musimnya kemarau. Nah, waktu mulai tanam, Mas udah memperkirakan bakal seperti ini atau enggak? Waktu mulai tanam itu saya perkirakan itu ini musim kemarau. Jadi saya memakai strategi ya untuk musim kemarau. Tapi nggak taunya kan cuacanya seacak-acakan ini, jadi di luar prediksi. Apa dampaknya pada tanaman tomat yang Mas Kamit tanam? Untuk dampaknya pada tanaman tomat yang saya tanam itu pertumbuhannya macet, Mas, stagnan. Jadi nggak mau tumbuh sama sekali. Kamit, petani tomat pemula dari lereng Gunung Raung, tepatnya Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, menghadapi musim pertamanya yang optimis namun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti kebanyakan petani baru, kami punya satu keinginan. Tanamannya ingin cepat besar. Keinginan yang wajar tapi sering menjadi awal masalah. Kapan Mas mulai sadar tanamannya ada masalah? Waktu mulai sadar itu pas saya ngecek tanaman di lahan, kok tanaman ini tumbuhnya nggak sesuai gitu, Mas, sama usianya. Jadi saya mulai sadar kalau tanaman ini pertumbuhannya kurang bagus gitu. Tanda-tanda awalnya apa ya, Mas? Tanda-tanda awal yang saya lihat itu daunnya mulai mengecil, Mas. Jadi daunnya itu tidak bisa tumbuh lebar seperti usianya. Setelah itu warnanya sedikit pucat. Ada tanda-tanda karak daun di situ. Waktu itu, Mas, kira-kira penyebabnya dari apa? Waktu itu karena baru pertama kali tanam, baru pertama kali merasakan tanam tomat, saya kira itu ini kurang makan, ini kurang pupuk. Jadi saya kasih pupuk ya sedikit, kalau dibilang bisa overdosis gitu, Mas. Jadi itu alasan kenapa waktu itu kepengen nambah pupuk terus, Mas, ya? Iya, alasannya karena pertumbuhannya itu kurang bagus seperti itu. Di fase vegetatif, tomat membutuhkan nutrisi yang seimbang. Terlalu banyak pupuk bukan mempercepat tumbuh, tapi justru menekan akar. Tanaman merespon dengan cara yang sama seperti manusia yang diberi makanan berlebihan. Bukannya kuat, tapi melemah. Pas masa vegetatif, pupuk apa yang Mas berikan? Waktu masa vegetatif itu pupuk yang saya berikan itu pupuk yang mengandung NTI, Mas. Jadi saya berikan pupuk NTI, saya kira itu agar tanaman cepat besar seperti itu. Berapa sering dan sebanyak apa itu, Mas? Untuk pemupukannya saya kira cukup sering dan juga jumlahnya di luar dari takaran yang seharusnya, Mas. Jadi pengennya itu kan tanamannya cepat besar, jadi sepertinya overdosis seperti itu. Kesalahan dosis adalah jebakan klasik petani pemula. Saat cuaca ekstrem memperberat kondisi, tanaman semakin kehilangan daya pulih. Kesalahan dosis mungkin hanya luka kecil. Kondisi tahun ini disebut BMKG sebagai kemarau basah. Sinar matahari yang kurang, intensitas hujan melonjak, dan kelembapan tinggi. Tanaman yang seharusnya fokus tumbuh justru fokus bertahan dari serangan cuaca. Waktu itu cuacanya seperti apa? Hujan terus atau panas ekstrim, Bos? Kalau yang saya lihat waktu pengalaman saya tanam tomat ini, di sini kalau hujan itu cukup ekstrim, Mas. Jadi bisa sampai 2 atau 3 hari itu hujannya nggak berhenti, dan kalau panas itu juga cukup ekstrim. Jadi kalau panas itu sangat terik sekali itu. Seberapa ekstrim? Mungkin ada juga kejadian yang luar biasa mungkin.
Kalau kejadian yang luar biasa dan cukup mengenang bagi saya, kemarin waktu tanam tomat itu kan ada hujan disertai dengan angin. Jadi pohon itu di sebelah lahan itu ada yang tumbang mengenai tanaman tomat saya. Jadi tanaman tomat saya rebah. Berarti tanamannya makin macet setelah terkena cuaca ekstrim. Setelah terkena cuaca ekstrim itu tanamannya jadi macet dan bisa dibilang stop tumbuh. Dari sinilah akar masalahnya terlihat. Bukan karena tanamannya lemah, bukan karena bibitnya salah. Tapi ketika cuaca memukul dari dua arah sekaligus, tanaman pun goyah dan pemulihan itu pun hampir mustahil terjadi. Tanah pegunungan seperti di Songgon ini sebenarnya cukup subur. Tapi saat hujan tak menentu datang, tanah yang gembur bisa berubah menjadi ancaman. Tanah di daerah sini seharusnya nggak ada masalah kan Mas? Kalau tanah di daerah sini itu sebenarnya nggak ada masalah. Tanahnya itu cukup gembur dan juga dekat dengan pegunungan, jadi tanah di sini itu masih sangat subur. Untuk tanaman seperti tomat itu menurut saya unsur harianya masih sangat terpenuhi. Lantas masalahnya gimana Mas? Apa posisi lahan Mas ini kurang pas? Kalau masalahnya di sini kalau hujan deras itu kan tanahnya itu gembur. Jadi kalau hujan deras itu tanahnya bisa tergerus. Bisa jadi akarnya itu keluar Mas, keluar. Untuk lahan sebelah itu karena posisinya dekat dengan sumber air, jadi waktu hujan deras itu bisa meluap. Untuk itu harus pintar-pintar kita mengantisipasi lah agar tidak terjadi banjir di lahan tersebut. Setiap kerusakan punya konsekuensi, bukan hanya secara finansial, tapi mental yang jadi pertaruhan. Estimasi kerugian berapa Mas kira-kira? Kalau untuk kerugian yang saya perkirakan itu di lahan sebelah itu kan ada yang pohon tumbang itu. Jadi itu mengenai 4 gulutan dan tomatnya itu rusak total. Sekitar kerugiannya 40% lah. Kalau di lahan ini tidak terlalu banyak kerugian karena kan ya tidak ada kejadian apapun. Mungkin ya ada sedikit tomat yang busuk karena curah hujannya ya sangat tinggi seperti itu. Nah, apa yang paling berat di fase-fase itu Mas? Untuk yang paling berat ya itu tadi yang pohon tumbang itu, dan juga sempat beberapa kali terkena banjir. Itu fase yang paling berat. Mungkin sempat berpikir untuk berhenti sejak ada kejadian-kejadian itu tadi. Kepikiran untuk berhenti ada. Ya melihat tanaman yang terkena banjir, terkena pohon tumbang itu, apa saya berhenti saja ya seperti itu. Tapi ya mikir lagi, ini baru kali pertama saya tanam, jadi harus banyak belajar, banyak evaluasi agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi lah. Ini mungkin biaya kuliah yang sangat mahal untuk petani pemula. Tapi dari sini kami belajar hal yang jauh lebih penting, bahwa tumbuh itu tidak bisa dipaksa, harus dibimbing dengan pemahaman, data cuaca, dan ketepatan dosis. Pelajaran terbesar Mas dari kejadian ini apa Mas? Mungkin penggunaan pupuk yang kedepannya lebih dipertimbangkan lagi atau bagaimana? Untuk pelajaran terbesar mungkin di lain kesempatan saya lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan pupuk dan juga pestisida. Harus tepat takaran dan juga tepat waktu pengaplikasiannya Mas. Jadi agar ya pupuk dan juga pestisida itu tidak terbuang sia-sia dan juga tidak overdosis. Nah, sekarang apa yang Mas lakukan berbeda dari sebelumnya? Mungkin lebih rutin cek cuaca terus atau pakai nutrisi lain mungkin? Untuk saat ini yang saya lakukan, saya rutin untuk cek cuaca dan juga saya memakai zat stimulator agar pertumbuhan tomat ini bisa menyamai dengan usianya Mas. Jadi pertumbuhannya itu seimbang dengan usianya. Jadi saya pakai zat stimulator. Pelajaran terbesar Mas dari kejadian ini apa Mas? Mungkin yang sebelumnya cuaca yang berubah-ubah, terus
kondisi lahan yang dekat sumber sehingga menyebabkan itu juga menjadi halangan utama? Kalau pelajaran yang utama bagi saya ya lebih berhati-hati lagi, karena lahan itu posisinya dekat sumber. Jadi kalau cuaca ekstrim itu seperti hujan deras itu harus kita sempatkan ke lahan. Jadi ngecek parit harus dibersihkan supaya aliran air itu tidak tersumbat, Mas. Jadi kalau tersumbat itu ya meluap ke lahan saya. Dan juga untuk penggunaan pupuk itu saya harus lebih berhati-hati lagi, jangan sampai overdosis, harus sesuai takaran dan harus sesuai waktu. Di masa mendatang, apa yang pengen dilakuin? Untuk di masa mendatang, cita-cita saya ya saya pengen menanam komoditas lain, saya pengen belajar hal baru, dan juga ya tetap ini pelajaran buat saya menanam tomat ini. Kalau besok ada kesempatan lagi saya akan mencoba menanam lagi. Musim pertama kami bukan musim yang mudah, tapi dari kesalahan inilah ia belajar memahami tanaman, membaca cuaca, dan mengenali kapan harus berhenti dan kapan harus mencoba lagi. Mungkin ada yang pengen disampaikan buat petani baru yang baru mulai ini. Untuk para petani baru ya seperti saya ini, yang pertama ya jangan takut kotor, jangan malu untuk jadi petani, karena kalau istilahnya dulu kan petani itu penyangga tatanan negara Indonesia. Kalau sekarang ya ada istilah kalau kita tidak kerja Jakarta nggak nyambel gitu. Pokoknya tetap semangat terus untuk para petani, jangan takut gagal, karena kegagalan itu adalah motivasi dan pelajaran berharga buat kita untuk terus maju. Di tengah cuaca yang tak menentu, petani-petani baru seperti kami tidak hanya menanam tomat. Mereka sedang menanam pengalaman, keberanian, dan harapan. Dengan rangkaian kejadian-kejadian ini, saya udah punya pengalaman baru, pandangan dan harapan-harapan baru. Saya nggak akan menyerah. Ini baru permulaan. Di tengah perubahan iklim, bertahan bukan sekadar soal teknik, tapi soal keteguhan hati. Disinilah harapan petani akan terus tumbuh.